Fauzi, rekan saya Hadi, Saya Tri Muhammad Noval, dan saya sendiri yang paling ganteng Sutarno. dan akan dipandu oleh Bapak Carwita. Caswita. Dengan Bapak Caswita mengenai sejarahnya bangunan Masjid Baitur Rahman. Baitur Rahman ya Pak. Dermayu Sindang. Baik, anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kita tidak boleh bersyukur kepada Allah karena rasa rahmat inayahnya kalian bisa berkunjung di salah satu masjid yang konon katanya dikatakan Masjid Pusaka Baitur Rahman. Wallahu ya'lamu itu pusaka atau bukan. Nah, selawat dan salam semoga selalu limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga sahabat dan kita sebagai umatnya. Ya insya Allah yaumil akhir kita dapat syafaat kalau kita selalu berselawat kepada beliau ya. Makanya jangan lupa selawat kepada beliau. Baik anak-anakku, dari SMK mana? Dua Indramayu. SMK Dua Indramayu berarti kelautan ya? Iya, pelayaran. Ya. Pelajaran tuh kenapa jadiannya sejarahnya ya? Iya kan pelajaran ya Pak. Oh gitu, baik karena ini Anda dapat tugas dari sekolah tentunya harus dilaksanakan. Kalau kita menjadi staf, menjadi petugas, kalau ada tugas harus kita laksanakan ya. Jangan sampai kita melalaikan tugas apapun hasilnya. Ya. Nah kebetulan anak-anak sekalian, kalian ini ingin mengetahui tentang sejarah Masjid Dermayu yang dinamakan Baitur Rahman. Sebetulnya ini Masjid Dermayu kalau menurut sejarah wallahu ya'lamu benar atau tidak, konon didirikan pada tahun 900 sekian Hijriah atau 1507 Masehi. Nah, yang dulu itu saya sudah pernah mengatakan pada salah seorang di antara kalian bahwa dulu ini di depan masjid itu ada suatu komplek yang sekarang masih namanya ada mengatakan ya centeng ya. Nah, itu berarti kalau kata centeng itu berarti jaga piket. Nah, piket itu ada tentunya dekat rumah yang harus dipiketi. Nah, kalau rumah yang dipiketi bukan sembarang rumah berarti kan. Nah, dulu di sana ada palem besar, konon katanya itu setiap istana atau pendopo itu pasti ada palem tinggi, palem gede, bangunan apa macam gede jam langkah sih malam. Nah itu di sana ada satu gubuk kecil sampai dengan tahun berapa masih ada lumpang watu kecil semuanya kecil segini ngomongnya nah ya anak pira. Nah itu yang menurut penjelasan dari seseorang yang tahu konon katanya ini mah bukan dari saya cerita dari orang-orang yang cerita ya. Itu tuh lumpang itu tempat bumbu. Nah bumbu itu berarti adanya di dapur. Nah, kenapa masjid di sini? Masjid itu biasanya ada di sebelahnya pendopo. Di sebelah kanan ini ada kawasan pekuburan, namanya kuburan Makam Selawe. Nah, masjid ini didirikan pada kurang lebih tahun tadi saya katakan 1507 menurut catatan yang ada yang saya simpan, walaupun sekedar tulisan nggak tahu siapa yang nulis. Nah, ini masjid ini dulunya bentuknya tetap begini, tapi modelnya tidak begini. Artinya bentuk ke atasnya tetap begini, cuma sampingnya itu begini. Gebyok silakan. Gebyok ya. Nah, ini saka 4 ini masih tetap. Ya. Ini ya saka 4 ini tetap. Nah, yang dikatakan oleh arkeologi masih ada itu adalah paku di atas. Itu paku tuh. Ini 1 2 itu tuh. Ini paku ini nyambung kayu di atas itu. Nah, hanya seperti itu sebenarnya masih asli dulu, masih itu. Gak ada yang ganti. Cuma yang diganti itu bangunan ini nih, kayak tembok begini, model begini, terus begini, ada joglo 4 itu. Nah itu setelah dibangun, ini Bapak Sadun saksinya, saksi dalam arti kata Bapak Sadun ini waktu itu diusulkan beliau mendapatkan gaji karena dari Budpar. Cuma setelah digali-gali, konon kata Indramayu itu masih sejarah hitam, maka dianggap bukan masjid kuno, bukan peninggalan kuno. Nah, salah satu diantaranya yaitu yang
tahun rehab itu kalau nggak salah pertama kali rehab itu sekitar tahun yang saya tahu tuh ya, tahun berapa? 1944 tuh pertama kali hijrah. Kalau itu mulai rehab sebenarnya. Tapi bukan berarti rehab begini, bukan. Ini rehab tembok begini ini tahun 84, 83 itu mulai bikin dak oleh Kang Saud almarhum bikin dak. Ya, iya itu rencana itu akhirnya oleh Pak Bupati berkunjung ke sini, sholat sini tahun 84 supaya dipugar. Nah, cuma itu karena dipugar jadi anggapannya mungkin dipugar, akhirnya dibuat begini. Waktu itu Bupatinya Pak Jahari, dan alhamdulillah selesai dengan Pak Gubernur diresmikan oleh Pak Gubernur Pak Yogi ya, Pak Yogi. Itu prasasti-nya masih ada di sana. Nah, jadi kami juga sangat menyesalkan kalau mau bentuk ini dianggapnya kurang bukan sejarah. Tapi kalau menurut cerita-cerita orang dulu bahwa ini masih pusaka dan yang masih bukti saksi matinya itu ya pusaka 4 ini. Ini saksi ini dibungkus dong ya. Aslinya kurus. Ya, tambah senti lah. Aslinya kurus. Jadi penjati ditambal. Tambal penjati. Nah itu dia. Ini kan tambal ini. Kayak di atas tuh, ya. Persis yang atas ini. Ya, untuk supaya agak rapi jadi dibungkus oleh yang pengembangnya, oleh yang bangun karena dapat kontrak di tenda. Mungkin kontraknya juga 100 juta tuh ya. Kontraknya 100 juta ini dilanjutkan kita oleh masyarakat. Ini kalau melihat daripada kayu ini ada atau ada udah jelas kan bukan kayu sekarang. Bukan kayu sekarang, kayu udah lama, walaupun lamanya tidak sampai ratusan tahun ataupun bisa lebih dari 100 tahun mungkin. Jadi itu sementara ya kami tidak bisa menjelaskan lebih banyak tentang masjid ini. Namun yang jelas saksi lagi yaitu sumur di masjid ini tidak pernah asap, orang pernah garing. Makanya pengurus berusaha tadinya mau masang pam untuk wudhu orang banyak. Tapi ternyata sampai musim kemarau tidak pernah asat. Bahkan kalau Kliwon itu baru assalamualaikum saja Jumat tuh udah pada mandi, udah perebut, tapi nggak asat. Nah itu yang jadi suatu kekaguman bagi kami semua orang-orang yang ada di sini. Kalau saja itu sumur baru diambil berapa puluh kubik sudah nggak ada, udah lumpur dulu. Ini alhamdulillah masih itu berkat daripada orang-orang zaman dulu kalau mau membuat sesuatu itu biasanya jarang membuat tirakat dikit, nah sudah pada cirak Ramadan pada bolong ya. Gemuy jebol dong gemuy. Apa sih? Ya tirakat puasa ya. Iya. Kira masih jauh. Kalian harus seperti orang dulu yang namanya pendekatan diri kepada Allah itu sangat kita puji lah. Dekat sehingga segala sesuatu yang dibuat oleh beliau zaman dulu itu selalu hasilnya manfaat bagi umat. Contohnya masjid ini dibangun nggak tahu tahun berapa, kalau menurut 1927 ya seperti sumur itu. Kalau orang zaman sekarang bikin sumur belum tentu. Paling nanti menjadi kita sudah tahun berapa sudah merencanakan PDAM sekitar tahun 2000-an ya 2000-an kita merencanakan untuk mendaftar ke DPDAM untuk wudhu para jemaah. Tapi ternyata sumur makin begitu ada kita akan rencana itu ternyata airnya justru bagus. Tadinya 2 hari dikosok lagi, 2 hari dikosok. Sekarang ada kan 3-4 hari bisa ya, seminggu bisa. Si air itu bening, jernih. Jadi kalau untuk bukti visualnya silakan Anda copy foto di depan karena tidak ada ada foto di depan tuh ya itu dulu pada tahun itu juga sudah tahun 1900 lah 50-an. 150
Iya, tapi bukan dulu sekali kan, bukan masih ada apa bencet. Iya, Bencet ya. Dulu itu namanya bencet. Jadi bencet itu tahu jadi matahari. untuk mengetahui waktu zuhur, asar itu pakai kayu atau besi palang ini khusus lalu ke kiblat. Jadi mengetahui berapa derajat dari ini itu berarti pukul sekian berarti zuhur. Misalnya sekian derajat berarti asar. Itu aja anunya, jadi patokannya itu dulu itu pakainya di masjid ini. Nah sekarang karena sudah ada dulu juga ada jam, dulu nggak ada jam dulu pakai waktu sholat itu. Iya. Silakan secara visual, silakan melalui di sana. Terus juga mungkin beduk itu kayunya dibuatkan tahun sekitar tahun berapa tuh? Sekitar 57 ya, 57 berarti udah lama kan, udah lama, udah 60 ya, hampir 60. Nah terus ini saya mau baca sendiri, ada yang dari bacanya dari kanan ada, dari kiri ada, ini ke depan itu. semua ya, mengajarkan Nabi SAW, terus la ilaha illallah, terus sana silakan dialog nanti. Ini yang bisa kami suguhkan ini kalau ini mah ya bikinan baru ya, bikinan baru sekali sekarang ini. Tapi mimbar begini ini kita sing ampak di sini kan dulu. Ya, sing ampak bangun. Iya, berimam kan. Terus ada si kayu ning Japa kan. Ning gudang. Iya, saya pikir kan. Ning ngarep kan. Nah, terus sumurnya silakan ya. Nah, sumur itu kenapa walaupun sumur tua tapi digitukan karena itu menghindari anak-anak barangkali apalagi kalau Jumat banyak orang jadi pagar begitu dibuat pak gitu. Nah, tempat wudhu dulu itu sebelah sini. Sebentar ada kolam dan ada kolam terus gawe sebelah kene. Sebelah kene mah anu sumur. Nah, bambu, bambu. Jadi itu hanya itu yang dapat Bapak berikan kepada kalian. Kalau di belakang itu kawasan makam Selawe itu, kalau saya sebutkan ngotot macam-macam, sekarang sudah di internet sudah banyak yang mengatakan bahwa Indramayu punya Indramayu sejarah hitam. Gitu. Karena bukti barang buktinya tidak bisa buktikan secara betul-betul ini, karena terus terang saja. Nah sekarang kalian ini penerus sejarah, jangan sampai melupakan sejarah ya. Orang Indramayu ini terus terang saja melupakan sejarah sehingga peninggalan itu berhamburan pada hilang kemana, ada yang dibawa orang ke Bandung, ada yang dibawa ke Belanda. Indramayu peninggalannya kayak ada cakranya, senjatanya, bajunya juga kan masih ada katanya jiwanya. Nah itu seperti masjid ini kan dulu saya karena nggak ngerti apa-apa jadi ya terserah aja lah Pak Bupati yang ngurus. Makanya dibangun oleh Pak Bupati ini kan direhab oleh Pemda tempat tuh. Nah, makanya kalian sebagai generasi pelanjut jangan terus ya kalau merusakan itu dikena pelanjut dan pengganti generasi, jangan generasi penerus kerusakan belesak terusakan semua kan nenek. Tapi kalau pengganti ya, kan bisa saja yang baik tetap dibawa. Jadi jangan melupakan sejarah ya, kalau ada kira-kira ini simpan, kira-kira baik disimpan supaya nanti 100 tahun yang akan datang sejarah Indramayu ada di kalian yang nggak tahu itu ya. Terus cukup raw bapak baik semua orang ngerti itu. Ya waduh, orang ngerti apa deh kan orang beli ngerti dan dia jawab sira-sira gaya cuma begini gitu, nggak sebaik yang Anda harapkan. Tapi saya kira ini sebagai gambaran saja karena sering yang ada yang minta kepada kami dan saya jawab begitu apa adanya. Sebelum masuk tadi silakan nanti dibuat lagi bagaimana karena
Arabia juga di saya. Jadi ada yang lain yang itu sementara yang kalau masalah masjid itu cuma itu kita menjelaskan masalah itu saka siapa paku dan ini saka ini termasuk ini makanya yang satu ini nih yang kelihatannya yang lama nih ini kalau lihat kan ini lama makanya emang Ya kan dulu itu mengependem balok itu kan bukan. ya cuma yang anu saka guru Ya itu kamu mungkin. jadi memang kalau secara mistik ini yang di sini tinggalnya di sini Iya. kalau secara mistik ada Iya, nah iya jadi iya ruang bocor parah jadi itu nang ya anak ya jadi bapak tidak bisa memberikan lebih hanya itu yang bisa bapak ketahui soalnya mah gimana sih ini naruh tolak. ini ya bisa kita juga kalau kenapa enggak kenapa dihapus kan dihapus hari ini buri makan selawe sing katakanlah manfaat secara lahiriah langka makan selawe tidak ada manfaat secara lahiriah tapi kalau masjid ini manfaatnya banyak kepada umat dengan adanya masjid maka orang pada beribadah dengan seorang yang sudah dari kakek sholat tinggi ini kayak enak adem enak nih masjid dulu ya pun mungkin mengkonon jadi apa ya istilahnya bukan aroma apa ya jadi aromanya orang-orang dulu yang membuat masjid niatnya ibadah untuk menang umat nah dulunya kecil kan masjid itu cilik tanah itu sebelah wakaf dari orang ini baru wakaf tadinya cuma batas itu anak main aja ya pas itu sumur tuh pas batas pekarangan masjid sekarang udah alhamdulillah sudah bisa nyampe sana ya harapan dan tentunya ya pemerintah setempat bisa mengulurkan untuk pembinaan sarana prasarana masjid karena walaupun masyarakat juga bisa katakanlah dimintai bantuan namun alangkah baiknya kalau pemerintah setempat justru memperhatikan sarana ibadah kalau besok kebiasaan Iya. abdi di Telikuru ya harus sapungan yang kalau nah ini sudah mudah nah ini mau dilepas dan dikasih lagi tapi ini tidak sedikit dana kalau udah perbaikan kemacetan terus dok ya cukup Iya, ya cukup. alhamdulillah ya udah terima kasih itu saja yang dapat kami sampaikan anakku mudah-mudahan kalian menjadikan orang yang betul-betul bermanfaat berguna bagi agama bangsa dan negara dan tolong jangan lupa berbakti kepada orang tua taat kepada Allah dan Rasul ya insya Allah cita-cita kalian pasti akan tercapai apabila kalian memperhatikan orang tua kalian dan perintah Allah dan Nabi-Nya ya ajak hari sholat ya jangan aja sampai pedan dalam Facebooknya kok dikit kok tabung Facebook itu di gampang ada suara. sholat itu penting sholatlah tepat pada waktunya insya Allah nah ya dan itu ini aku loh ini wong tua loro aja sampai di sia-sia hati-hati dongane semua loro itu landep supatane nempel ngerti supata? Iya. Ngerti beli? Ngerti, bukan ngerti supata berarti dong terbayu ya itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Pak Jaswita dan Pak Sadun yang telah memberikan penjelasan tentang Masjid Baitur Rahman ini. Baitur Rahmah Dermaga Sindang. Kami semua berterima kasih banyak ya Pak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.